Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan tu hadiratnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, senantiasa mengalih nikmat kita sasidena berupa kesehatan, kesempatan, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah sampai hari sadarion kita sasidena masih dapat menikmatinya bersama. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sangat kita harapkan syafaatna mulai sian alam duniaon terus sampingna itu hari nafar budi. Kesempatanon mari kita sama-sama membaca salawat dan salam ke beliau dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan bacaan salawat dan salam kita bacaonon kita mendapat syafaat sian beliau. Amin. Allahumma amin. Kembali kita lanjutkan pengajian tentang fadilatul ilmi, tentang kelebihan ilmu. Pertama sekali bacaan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya tahun tentang kewajiban menuntut ilmu pengetahuan. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Ternyata sian hadis ini Rasulullah masih bahat peluang kita untuk menuntut ilmu. Artinya tidak pernah mantap, tidak tolak maradian senima. Alai saja repe utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Memang anggo hadis nalamu don dan baru kan anggo na baru itu ngabanai ngarong bebe kan nalamu rin dong hadis nalamu. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Maknani hadison tidak ada batas untuk menuntut ilmu. Baik ilmu nadi parduon atau nadi wajibkan tu dirinta masing-masing atau untuk menjalaki kelebihan. Salah satu contoh ilmu nadi wajibkan tu dirinta masing-masing terkait masalah segala na diwajibkan tu dirinta, termasuk sholat, puasa, zakat. Anggion bunga tu bagaimana bagas deh, nikah kan. Jadi ini mesti dituntut ilmuna, dituntut ilmuna. Bahkan tu profesinta na sedang itagiluti marwarung. Itu angkon na dituntut ilmuna. Ima sedokon Rasulullah masa untuk menuntut ilmu sangat lolot. Andi kan do masa mantak na menuntut ilmu.
angkonna pasu matong kinedet malaikat Israel sirpe habis. Jadi mulai ayunan sampai liang lahat, artinya mulai lahir mereka itu lahirkan yanggun mintong, mulai lahir sampai tu liang lahat, minal mahdi ilal lahdi, mulai dari ayunan sampai liang lahat. Menuntut ilmu pengetahuan adalah wajib. Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu pengetahuan adalah satu kewajiban terhadap orang muslim laki-laki atau muslim perempuan. Wajib on dua mocong, adong fardu ain, adong fardu kifayah. Nah, jadi fardu na dua on rekona itu sudion. Fardu ain sebuah kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh masing-masing. Di fardu ain urarna. Contohnya sholat. Jadi tidak bisa ipaguntion sholaton tudongan niba. Iparwakil kon aima. Datola diparwakil kon. Karena fardu ain. Kewajiban masing-masing. Nah, untuk menuntut ilmu berkaitan dengan fardu ain, maka hukumnya juga fardu ain. Nah, jadi hukum menuntut ilmu ini pertama fardu ain, kewajiban masing-masing. Jadi indah bisa lepas kewajiban tai, anggodongan donake menuntut ilmu. Ini orang goho majalo kira wasa kalian ya kan, indah bisa lepas. Jadi kewajiban ini ditanggung oleh masing-masing. Paling dadohot ya, maka dia yang akan menanggung. Korarna parpindong berpahala mengerjakannya, berdosa meninggalkannya. Jadi selama inda itaboto ilmui, ilmu na berkaitan fardu itu dirinta masing-masing, maka selama itu seseorang itu mendapat dosa. Sajia lolot bayoi mangkarejo on sholat. Ipeda palanara di sumbayang deh. Sajia on persumbayang do bayona. Asing bisa narun carito na nasora sumbayang kan. Sumbayang do bayoi, puaso do bayoi, dapat waktu zakat, ikaluarkonnya do zakatnya, tapi sayang. Aha nai karejo onnai sude inda peadong na benar. Iligin sumbayang na inda pena benar, iligin puaso na pena salah dope, iligin cara mengeluarkan zakat na pe inda pe pas, iligin pelaksanaan ibadah na lain pe inda pas. Kan? Menurut hukum fikih, sebuah pelaksanaan yang tidak benar, maka itu ditolak. Al-amalu bigoiri ilmin mardudun. Sebuah amal yang tidak didasari dengan ilmu pengetahuan, itu akan ditolak. Nah, jadi langsung ditolak Allah Ta'ala, ditolak mentah. Anda sampai jawab Allah Ta'ala. Al-amalu bigoiri ilmin mardudun. Amal yang dikerjakan tanpa ilmu atau marilmu do tapi tidak benar, mardudun ning Rasulullah, itu ditolak.
Jadi sajia onok kita mangkarejoon ibadah dengan pelaksanaan yang salah, maka selama itu kita tetap berdosa. Madung amal tai indai tarimo Allah Ta'ala tambana mardosa repe. Tidak cukup sekedar tidak diterima kan, indai tarimo kemudian tambana adong lebih dosa. On jenis fardu ain. Pala fardu kifayah adalah sebuah kewajiban yang wajib dikerjakan oleh masing-masing. Jadi wajib deh. Fardu ain pe wajib kita karejoan masing-masing. Fardu kifayah pun diwajibkan kepada masing-masing. Tapi perbedaannya, apabila fardu kifayah itu dilaksanakan oleh sebahagian, maka terlepaslah yang lainnya. Nah, contohnya urusan jenazah. Hukum mensolatkan jenazah fardu kifayah. Hukum mengkapani jenazah fardu kifayah. Hukum memandikan jenazah fardu kifayah. Hukum memakamkan jenazah fardu kifayah. Jadi wajib kita sudah kan untuk turut melaksanakan. Tetapi apabila sudah dilaksanakan oleh sebahagian, maka kewajiban yang lain terlepas. Nah, bisa lebih konkalak kewajiban ini kan. Kemudian contoh yang lain berarti menuntut ilmu untuk penyelenggaraan jenazah fardu kifayah. Kan? Menyelenggarakan jenazah hukumnya fardu kifayah. Untuk menuntut ilmu yang berkaitan dengan jenazah, bagaimana tata cara sholat jenazah, bagaimana tata cara memandikan, bagaimana tata cara mengkapani, bagaimana tata cara memakamkan, hukum menuntutnya fardu kifayah. Contohnya lain, menuntut ilmu fardu kifayah termasuk ilmu kesehatan. Jadi ilmu kesehatan non wajib dan kita tuntut. Tapi apabila ada seorang dari muslim yang bisa melepaskan kewajiban itu, maka kewajiban yang lain akan terlepas. Angguin dadong sugari dokter sian kalangan muslim kan nomor dosa itu sudah. Tapi alhamdulillah adong dope kan, adong dope sian alak muslim na mempunyai ilmu tentang kesehatan. Dengan adanya muslim na masuk di bidang kesehatan, maka terlepaslah kewajiban. Onma tentang hukum menuntut ilmu pengetahuan. Pertama nangkin fardu ain, napaduana fardu kifayah. Dengan adanya ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat seseorang. Jadi berbeda do derajat ni alak nasomar ilmu dapat alak namar ilmu. Yarfa'illahu, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina
utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala meninggikan derajat. Nah, pertama, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Memang dasar ni on sude somarwan peke wajibanon memang imanon dan dasarna. Anggolakna somar iman dong ngadung diwajibkan isia menuntut ilmu. Kan? Anggona somar iman. Jadi makanya Allah Subhanahu wa ta'ala tetap mengutamakan iman daripada ilmu. Jadi na tinggi pederajat ni ilmu masih tetap lebih tinggi derajat iman. Karena mar iman de jolo laki parjolo kan. Nah, mar iman jolo parjolo baru menuntut ilmu pengetahuan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah Ta'ala mengangkat derajat pertama orang-orang yang beriman. Kemudian napaduana walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberikan ilmu. Nilainya Allah Ta'ala ilmu on secara hakikat. Memang anggo secara hakikat seseorang tidak bisa mendapatkan ilmu. Kan? Tidak bisa sada-sada halaki untuk mendapatkan ilmu. Kembali taulati mulak. Napaduana walladzina utul ilma, dan napaduana nailehen na diangkatnya Allah Ta'ala derajatna. Napaduana orang-orang yang diberikan ilmu. Nah, jadi secara hakikatna ilmuon, secara hakikat dah, ilmuon sebetulnya tidak bisa jalakan. On adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi secara hakikat, artinya songon dia sungguh pemanusia menuntut ilmu, kan? Angguin delehen Allah Ta'ala pemahamani, memang tidak mendapat. Nah, on secara hakikat. Pala secara syariatan dong, memang ilmu yang angkone tunjuk dong. Artinya sarupo namangani pedago kan. Kanang konde yawum awum kondentong so bisa masuk tu papangan ni berarti. Nah, ima secara syariat. Jadi on memang sengaja digambarkan Allah Subhanahu wa taala secara hakikat. On suadong pemikiranta terhadap hakikat ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali mulak tu kajindai, na diangkatnya Allah Ta'ala derajat napaduana walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberikan ilmu. Sadia ma kelebihan nilehen ni Allah Ta'alaun tu alak namar iman dohot alak namar ilmu. Isonin dadong angkona. Inde bayinya 1 derajat, inde bayinya 2 derajat, inde bayinya 3, 4, 5, 6 sampai seterusnya. Namun Allah Ta'ala membain ison darajat. Palake heitatu ilmu bahasa Arab, kalimaton bentukna jamak. Nedokon jamak lebih dari 2. Lebih sian 2. Pala di Inggrisan dong lo bisa ada jamak nih kan. Pala di Arab lebih dari 2 baru jamak.
Jadi ilahin Allah Ta'ala derajat dengan jumlah yang tidak ditentukan. Darajat beberapa tingkatan. Asin ilahin Allah Ta'ala ukuranna arana pandapotan ni manusia anda sarupo. Memang rap juguk di sekolah, rap mendaftar, rap masuk, rap tamat, tapi pendapatan anda sarupo. Ini sedang pengjuara sada itu, ada juara 2, ada juara 3, ada nomor penghabisan, ada nasa lulus, kan? Nah, ketinggian derajat seseorang dipandang dari ilmu yang dia dapatkan. Ketinggian derajat nisada-sada halaki tergantung iman yang dia miliki. Murmatajong iman nibayoi, murma tinggi kedudukan dia di sisi Allah. Murma bahat ilmu nadapot niai, murma tinggi kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.